kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita yang datang kepada Tuhan. Saya percaya semuanya kita sudah lega. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang berjudul Persiapkanlah dirimu, Yesus datang segera. Amin. Persiapkanlah dirimu, Yesus datang segera. Kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu 22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Wahyu 22 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sekarang adalah hidup yang terus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Yesus itu yang kedua kalinya di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di akhir-akhir ini, percayalah ya, Yesus akan selalu ada menolong kita. Amin. Persiapkanlah dirimu. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3, ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Persiapkanlah dirimu, Yesus datang segera. Pada saat Tuhan izinkan atau Dia biarkan manusia itu terus berbuat jahat, bukan berarti Tuhan itu tidak sayang Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi setiap orang. Tetapi Tuhan izinkan itu karena tiba waktu seperti khotbah minggu yang lalu, ladang dan gandum itu akan dipisahkan. Ya. Penantian itu pasti akan terjadi. Penantian itu pasti akan datang Bapak Ibu. Sebelum datang itu, mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan hati kita. Ya. Kita terus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Untuk hidup kita ini terus melakukan yang benar, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Wahyu ini adalah kitab yang terakhir di dalamnya. Kitab yang sudah dituliskan, di dalam kitab-kitab yang sudah dicatat. Dan ini adalah peringatan yang terakhir, penglihatan ya, pada waktu itu salah satu murid Yesus di Pulau Patmos, dia
ketika Injil sudah disebarkan di seluruh dunia, maka Tuhan datang kedua kalinya. Sudah hampir disampaikan di seluruh dunia. Ketika sudah disampaikan Bapak Ibu, maka Tuhan akan datang. Yesus akan datang. Pasti dia akan menggenapi firman-Nya. Firman Tuhan katakan tadi, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Kami ingatkan bukan berarti Tuhan izinkan kita untuk binasa. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Hanya Tuhan biarkan karena hati manusia memiliki kekerasan di akhir zaman ini. Karena banyak manusia, Bapak Ibu, tidak mau diajak lagi, tidak mau dibentuk lagi. Kesetiaannya tidak bisa lagi dijamin, Bapak Ibu. Itulah yang terjadi di akhir zaman ini. Kita yang ada pada hari ini, kita yang lagi mendengarkan firman Tuhan ini, jangan kita ada di antara orang-orang durhaka itu. Amin. Jangan kita ada di tengah-tengah mereka atau mengambil bagian di tengah-tengah mereka, ya. Lalu kita berkata, aku tidak berbuat kejahatan, aku tidak ngomong kasar, aku tidak mencuri, aku tidak pernah mengambil hak milik orang lain. Yang Tuhan maksud di sini adalah sikap hati kita. Kalau hati kita benar, kalau hidup kita benar, pikiran kita benar, pasti langkah kita juga benar. Amin. Pikiran kita yang tidak sama lagi seperti dunia ini. Di ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Tetapi barang siapa yang benar, biarlah ia terus melakukan yang benar. Amin. Yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita lakukan untuk menanti kedatangan Yesus kedua kalinya? Yang pertama, tetap lakukan yang benar. Haleluya. Dan selama kiri kanan kita, tetap lakukan yang benar. Ya. Amin. Ya. Saya yakin dan percaya kita akan terus belajar dan kita akan terus melakukan yang benar dalam hidup kita. Karena ketika kita melakukan yang benar, maka Tuhan itu akan senantiasa, bukan hanya secara rohani, jasmani pun dia akan memberkati kita, Bapak Ibu. Dan kita juga akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya itu yang akan segera tiba. Kita tidak tahu waktunya, karena waktu Tuhan hanya dialah yang tahu. Kalau kita rasa sudah 1000 hari, Tuhan katakan masih 1 hari. Oleh sebab itu, berapa umur kita sekarang, kali-kalikanlah. Tuhan katakan ya segera, berarti belum sampai waktunya. Tapi ketika waktu itu datang, kita tidak kaget lagi. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakannya, kami lanjutkan baca. Biarlah ia terus menguduskan diri. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Selesai kata benar di situ dikatakan kudus, ya. Artinya kita itu harus menguduskan diri kita senantiasa setiap hari di hadapan Tuhan, ya. Lewat apa, ya? Lewat doa kita. Amin. Lewat doa kita, ya. Lewat perbuatan kita, ya. Kita kuduskan hati kita di hadapan Tuhan, ya. Jangan sampai tercemar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita itu kudus sebab Tuhan yang kita sembah kudus. Oleh sebab itu ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, terlebih dahulu kita harus menguduskan diri kita, harus disucikan hati kita. Amin, ya. Orang yang kudus, biarlah ia terus kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tidak sedikit orang di akhir zaman ini yang sudah tercemar hidupnya, Bapak Ibu. Banyak orang di akhir zaman ini yang sudah tercemar hidupnya ketika dia melakukan dosa, Bapak Ibu. Dia anggap itu biasa-biasa saja. Bahkan ketika dia membunuh orang, memutilasi istrinya, ya. Saya lihat berita, Bapak
karena kecemburuan, dipotongnya tangan, dipotongnya kaki, dibelah-belahnya perutnya, itu pun dia tak merasa bersalah. Dia katakan apa? Aku puas, katanya. Bapak Ibu, betapa jahatnya dunia sekarang, betapa kejamnya dunia sekarang. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus. Amin. Kuduskanlah dirimu. Karena hanya orang-orang yang kudus yang dapat berjumpa dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, sabarlah menanti upah yang Tuhan siapkan, pasti Tuhan berikan. Amin. Ya. Sabar menanti upah. Ayatnya yang ke-12 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama, yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Mungkin kita hari ini ingin mendapat upah, tapi firman Tuhan katakan, ketika upah kita tidak dibalas di dunia ini, maka upah besar akan menanti kita. Coba Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu memberikan sesuatu kepada seseorang, ya, mereka tidak tahu terima kasih. Ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita sudah memberikan dengan ikhlas, ya, maka ketika dia nggak tahu berterima kasih, ada upah yang menanti kita di surga. Amin. Kita akan dapatkan terima kasih itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kita akan dapatkan upah balasan itu dari Tuhan sendiri. Ya. Akan ada waktunya kita akan menuai ketika kita tidak menjadi lemah. Firman Tuhan katakan, nantikanlah dengan sabar, nantikanlah upah itu dengan sabar. Aku akan memberikannya kepadamu menurut kerelaan hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahirkanlah diri kita dari segala dosa dan basuhlah jubah kita. Amin. Tahirkanlah diri kita dari segala dosa dan basuhlah jubah kita, Bapak Ibu. Tubuh kita ini pernah berbuat dosa. Benar apa tidak? Benar Bapak Ibu. Hidup kita ini pernah berbuat dosa. Basuh jubah kita, lepaskan yang lama itu menjadi baru. Setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh sebab itu basuhlah jubahmu, firman Tuhan katakan. Tahirkanlah dirimu, lepaskanlah dosa yang mengikat. Masih ada dosa yang mengikat kita? Kita jawab di hati masing-masing. Haleluya. Kalau masih ada dosa yang mengikat, Bapak Ibu, tahirkanlah itu dari diri kita, lepaskanlah diri kita. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Lah aku banci minta dari Bapa Tuhan selina, ya, datang di hadapan Tuhan dengan pergumulan pribadi. Doa puasa supaya apa? Supaya dilepaskan, amin. Supaya dibebaskan. Tidak mampu, pasti Tuhan berikan kemampuan, Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk melawan daging kita ini, kita harus benar-benar sujud di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar, ya, Bapak Ibu, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu, maka kedagingan kita terus yang akan muncul di dalam kehidupan kita, sehingga dosa itu tidak bisa ditahirkan dari hidup kita. Jangan jadikan itu penghalang untuk menyambut kedatangan Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan jadikannya dosa yang merintangi kita itu jadi penghalang untuk Tuhan mengangkat kita terus ke level yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi. Ketika ada itu, ketika Bapak Ibu mengetahui ada itu yang belum beres di hadapan Tuhan, bereskan, amin. Ya, kita bereskan, hati kita pun bereskan, Bapak Ibu. Ya, saya yakin di sini nggak ada lagi yang sakit hati, amin. Kalau ada yang sakit hati, bereskan di hadapan Tuhan. Itu harus dibereskan. Nggak boleh jadi penghalang. Tahu Bapak Ibu, ketika
sakit hati dosa itu nggak dibereskan, maka Bapak Ibu, ada tadi berkat Tuhan, dia nggak bisa turun ke atas kita. Dia terhambat, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong kita, tapi yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan kita adalah dosa-dosa kita. Ya. Dia ingin selalu menolong kita. Oleh sebab itu, kita bereskan Bapak Ibu, kita lepaskan ya, kita minta pengampunan dari Tuhan, sehingga Tuhan meluruskan segala kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat 6, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita akui Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, ini yang terakhir di dalam hidup kita yang harus kita lakukan ya, untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang segera datang itu. Biarlah hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Izinkan hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh Roh Kudus yang mengajari kita, yang menasihati kita, yang membimbing kita setiap hari. Izinkan dipimpinnya Bapak Ibu ya. Bukan kita yang memimpin Tuhan, tapi izinkan Tuhan memimpin hidup kita Bapak Ibu. Kalau sudah dipimpin Roh Kudus, langai aku je, tapi engkau Tuhan je. Amin. Engkau Tuhan je, nanti Bapak Tuhan sendiri. Kita izinkan ya, orang yang mengizinkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan terus melihat hal-hal yang baru setiap hari yang dari Tuhan. Dia akan menikmati hal-hal yang baru setiap hari yang datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita ingin melihat ya, ketika kita ingin merasakan mukjizat anugerah Tuhan dalam hidup kita, ketika kita ingin merasakan berkat, izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Izinkan Bapak Ibu, kita izinkan hati kita ya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mampu Bapak Ibu tanpa Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan naik ke surga, dia katakan seperti ini, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Aku akan memberikan rohku turun atasmu. Dia akan mengajari, dia akan menasihati, menghibur, menolong setiap kita di dalam kesusahan. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, perlu kita bangun hubungan doa kita di dalam Tuhan. Jangan kita lebih banyak nonton sinetron daripada berdoa kepada Tuhan. Kalau berdoa kita 1 jam, 2 jam, ya kita sudah sibuk Bapak Ibu. Ini termasuk teguran kepada saya. Saya main HP bisa 4 jam Bapak Ibu ya. Tapi kalau berdoa, ya kalau saya gak sungguh-sungguh, 1 jam pun sudah lama sekali saya rasa. Tetapi ketika saya menikmati anugerah Tuhan, saya mau bangkit Bapak Ibu, 2 jam tidak terasa Bapak Ibu. Saya lihat jam, ternyata sudah malam. Ternyata sudah terang kalau saya berdoa pagi-pagi Bapak Ibu. Tidak terasa Bapak Ibu ya. Kenapa kita bisa berdoa bosan Bapak Ibu? Karena kita tidak menikmati. Kita tidak menikmati hadirat Tuhan itu di dalam hidup kita ya. Setiap hari sebenarnya kita bisa menikmatinya. Kita bisa merasakannya Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita mau ya, ketika kita ingin Bapak Ibu ya, izinkanlah Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Roh Kudus masuklah di dalam hidup kami. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Amin. Bukan karena hebat kita, bukan karena gagal kita, tapi karena Yesus yang hebat di dalam kita. Yesus adalah sumber air kehidupan. Barang siapa hidup di dalamnya akan memperoleh hidup sampai selama-lamanya. Ya, berarti barang siapa tidak hidup di dalamnya tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, berbahagialah orang yang hidupnya di dalam Tuhan. Amin. Berbahagialah kita ketika kita ada terus hidup bersama-sama dengan Tuhan, beriringan bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya Bapak Ibu, betapa indahnya, betapa manisnya ya, betapa luar biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena Yesus
Yesus itu yang kita besarkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Jangan sampai di antara kita ada yang tinggal, jangan sampai di antara kita ada yang lalai Bapak Ibu. Ingatlah, Yesus pasti datang untuk menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Persiapkanlah diri kita dan izinkanlah hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan.